Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, sebelumnya Bu Sinta mau absensi dulu ya, tapi sebentar. Semuanya sehat-sehat kan ya? Semangat apa tidak? Semangat tidak? Semangat, Semangat, Bu. Semangat ya, harus semangat ya. Kemarin kan sudah hujan-hujan kan ya, tolong jaga kesehatan masing-masing ya. Baik, Bu. Karena kita kan masih ada pelajaran lagi ya. Ya, dia harus semangat ya. Yunis nggak boleh makan terus ya. Yunis nggak boleh makan. Agung udah sehat. Kemarin katanya batuk Agung. Sakit, Bu. Ngeluh kepala saya. Bu. Leler ini. Iya, iya. Ya, tetap semangat ya. Bu Sinta panggil dulu ya. Ya. Ahmad. Hadir, Bu. Selalu hadir. Oke. Lalu Ayu. Hadir, Bu, hadir. Ayu, iya. Ayu ada, lalu ada Hisham nggak masuk ya hari ini ya? Toilet, Bu. Ke kamar mandi. Oh, istri ke kamar mandi, kok nggak pamit Bu Sinta ya? Bu Sinta kan Bisa, belum Bu, ya? datang tadi. Ya ampun, harusnya pamit dulu ya, nunggu Bu ya, ditahan bibisnya ya. Setelah Hisham, lalu Nida, ada enggak Nida? Nida? Hadir, Bu. Hadir. Lalu Tiara, ada Tiara? Hadir, Bu. Hadir. Tiara nggak boleh pacaran terus loh. Kemarin kepergok pacaran ya. Tiara nggak boleh pacaran. Iya, terus ada Tiara, lalu ada enggak nih? Lia, ada Lia? Lia? Iya, Ibu. Iya, Lia, semangat ya Lia ya. Semangat ya Lia ya. Ya. Triagung. Ada, Bu. Ada. Sendiri, Iya. Pojok terus pindah tempat depan loh. Masa Yunis di depan terus Yunis ya? Ya. Nggak mau. Ya, terus Wahyu ada nggak Wahyu? Wahyu ada Wahyu? Wahyu sakit ya? Pak izin. Izin, Bu. Izin, ya nggak apa-apa ya. Halo. Ya. Oke ya, anak-anakku semua. Iya, masuk sih, sudah masuk ini. Sinyalnya kenapa? Sri kemana Sri? Sri kemana? Sri katanya tadi izin, Bu. Mohon izin, lampu mati di sana nggak ada sinyal sama sekali. Iya. Walah iya, enggak apa-apa. Ya gimana ya jaringan kan itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku semuanya sebelumnya kita harus yel-yel dulu ya biar semangat di pagi hari ini ya. Ya. Bu. Jangan lupa nanti kalau Bu Sinta bilang selamat pagi, jawabnya pagi, sintaksis. Ya. Bisa ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, anak-anakku semua. Ulangi, Bu. Ulangi. Tadi itu baru awal-awal lah dulu ya. Nanti kalau Bu Sinta bilang selamat pagi, sintaksis. Ya. Nah, oke anak-anakku semua ya. Bu Sinta mulai ya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oh iya. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, anak-anakku semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan materi kemarin. Ayo yang kemarin materinya apa yuk? Kemarin materinya sejarah. Nah, teks sejarah. Sejarah, Bu. Iya. Aduh, Pak Yu bikin kaget. Udah selesai pipis-nya tadi ya. Udah selesai pipis-nya. Yang pipis Hisham, Bu. Hisham. Iya. Teks cerita sejarah sebelumnya kita belajar tentang apa? Unsur-unsur cerita sejarah.
Sebelumnya pengertiannya teks sejarah itu apa yuk? Apa tuh Saya, pengertian? Bu. Apa Yunis? Apa Yunis? Teks masa lampau yang Masalah. bernilai sejarah. Oh iya. Halo ya bagus Yunis ya. Hebat kamu Nis. Biasanya diem aja ya. Dan lalu yang lainnya apa itu teks cerita sejarah yang lainnya? Mungkin yang lainnya apa itu teks cerita sejarah? Saya, Bu. Yang lainnya ya Wahyu. Teks yang berisi kisah masa lalu, misalnya mantan. Oh my god. Oh iya iya. Ingat mantannya ya Wahyu ya. Pak Agung mikrofonnya. Ya, Bu, gagal move on. Ingat mantannya ya Wahyu ya. Iya. Ya, Bu, gagal move on, Bu. Harus move on loh ya. Ya, ya anak-anakku ya. Jadi cerita sejarah itu adalah teks yang berisikan apa tentang kisah masa lalu ya, yang sudah dipadu menjadi suatu cerita, menjadi novel ataupun cerpen. Nah, lalu unsur-unsurnya kemarin ada apa saja unsur-unsurnya tuh? Unsur-unsurnya. Ada apa aja tuh? Unsur dari teks cerita sejarah itu. Unsur-unsurnya apa yuk? Unsur dari teks cerita sejarah. Ada apa kemarin itu unsur-unsurnya teks cerita sejarah? Orientasi. Halo ya, Bu. Itu struktur itu Bu. Itu struktur Yunis. Unsur Yunis. Unsur intrinsik bukan Bu, intrinsik sama Iya, ekstrinsik. betul. Unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ada apa? Ada tema, ada alur, ada Tokohan, ya, sutradara. Kalau unsur ekstrinsik, ekstrinsik, unsur ekstrinsiknya ada apa? Agama. Ada Sosial, agama. budaya. Nilai Ya, sosial. Pendidikan. Betul ya. Jadi ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Nah, karena kan sudah tahu kan ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan belajar menulis cerita sejarah pribadi. Nah, kan pasti kan anak-anak semua kan punya cerita sejarah pribadi kan ya. Daripada hanya dipendam saja atau hanya dituliskan melalui status Facebook atau status WhatsApp, kan mendingan dituliskan dalam sebuah cerpen atau novel. Nah, sebelumnya ya, Dusta mau memberitahu. Jadi, tujuan pembelajaran ini agar kalian dapat menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan sejarah pribadi. Nah, Bu Sinta akan menayangkan video ya. Jadi kalian tolong disimak dan ditanggapi. Suatu hari di kota Lumajang, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2003, lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, bayi itu adalah saya, Famita Wibi Wulandari. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki saudara perempuan yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya Desa Pasirian. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di Desa Pasirian. Desa kecil yang penuh dengan jutaan memori. Singkat cerita, pada tahun 2007 saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saya bersekolah di TK PGRI yang dimana lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat saya TK, saya sering mengikuti berbagai macam lomba, seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, dan berbagai lomba yang lainnya. Tidak terasa 3 tahun setelah saya TK, saya pun masuk di sekolah dasar, SD Negeri 4 Pasirian. Pada saat saya SD, ibu saya selalu mengajari saya untuk rajin belajar dan selalu mengulang materi di malam hari. Didikan saya cukup keras untuk masalah pendidikan dan juga pergaulan, tetapi saya tahu hal tersebut adalah untuk kebaikan saya dan juga membentuk karakter saya menjadi orang yang baik. Hasilnya terbukti pada saat saya SD, saya selalu menjadi juara kelas. Selain itu, saat saya SD, saya juga banyak menghabiskan waktu dengan teman saya, entah itu hanya sebatas mengerjakan PR bersama, atau hanya karena bosan di rumah.
Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pasirian. Tetapi pada saat saya SMP, kepribadian saya sedikit berubah menjadi sedikit malas belajar. Alhasil pada semester 1 kelas 7, saya mendapat ranking 16 dari 36 siswa. Anehnya, pada saat itu saya tidak ada rasa menyesal. Saya menikmati cara hidup saya pada saat itu yang dimana tidak ingin diatur dan diurusi oleh orang lain. Saya rasa hal tersebut terjadi karena saya sedang dalam masa pubertas dan juga masa peralihan. Tetapi pada suatu malam saya terdiam dan menyesali apa yang saya perbuat. Dan mulai dari itu saya perlahan mulai merubah diri saya menjadi lebih baik. Ranking saya pun juga perlahan naik. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa di SMP, tibalah pada saat ujian nasional. Pada saat UN, saya mendapat nilai atau NEM yang bisa dibilang pas-pasan. Setelah melihat nilai saya keluar, saya bertekad untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Pada akhirnya, saya pun duduk di bangku SMA bersekolah di SMA Negeri 1 Tempe. Belajar dari kisah saya selama SMP, saya pun berjuang untuk memperbaiki diri saya. Dan hasilnya, saya bisa kembali mendapat peringkat 3 besar. Masa SMA bisa dibilang merupakan masa yang paling indah untuk dikenang. Tapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1 semester saja di sekolah secara normal. Yang dimana setelah itu, sekolah pun berubah sistem menjadi sekolah daring atau online, yang dikarenakan adanya pandemi saat ini. Inilah saya sekarang, duduk di kelas 3 SMA, kelas 12 MIPA 2. Tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan saat di SMA, itulah sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta suaranya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita video tentang apa? Cerita sejarah pribadi. Apa yang dapat kalian tonton? Apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Saya. Ya Yunis, ya Yunis. Dari video tadi saya bisa mengambil pelajaran, Bu. Apapun yang kita lakukan bisa kita buat sejarah dan bisa kita tuangkan dalam tulisan. Iya, betul. Yang lainnya, yang lainnya. Betul, yang lainnya, yang lainnya. Ada yang mau berpendapat? Mungkin Ayu. Apa ya Bu ya? Pokoknya tentang sejarah seseorang dari mulai dia TK sampai SMA, ya SMA sekarang itu Bu. Mungkin begitu Bu. Oh iya. Ibu, Lia sakit, Bu. Lia sakit loh, Lia. Lia badannya panas bilang saya. Badannya panas. Mau ke UKS? Sinta nanti kasih surat dispen ke Lagi UKS musim nanti. Bu, lagi musim sakit sekarang Bu, sakit hati. Oh iya. Saya antar aja ke UKS Bu Lia, Bu. Iya, nanti minta Agung antar ya, Agung ya. Ahmad, Bu, bukan Agung. Oh ya, Ahmad antar ya, Ahmad ya. Antar Lia ke UKS. Ya. Ya, Lia diantar ya ke UKS ya. Nanti daripada nanti di sini sakit. Sembuh, Bu. Oh, sembuh. Ya. Lia gimana? Mau ada tanggapan Lia? Apa ya Bu tanggapannya? Sama kayak Ayu Bu, saya Bu. Apa tadi Ayu tadi Bu. Oh iya, dari mulai TK sampai dia itu akhirnya berhenti, sempat merasakan 1 semester, kemudian kena pandemi, itu sakit Bu, kayak saya itu. Oh iya. Generasi yang lainnya pandemi, yang Bu. Iya, generasi pandemi ya, harus tetap semangat ya. Nah, yang lainnya ada yang mau menanggapi? Menurut kalian itu bagaimana sih mereka membuatnya? Harus mulai dari apa dulu tuh? Yo, Nida, mungkin Nida. Harus mempelajari langkah-langkah menulis teks sejarahnya, Bu. Nah, ya itu penting ya. Ya, Jadi Bu. harus belajar tentang langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi dulu. Jadi sebelum membuat video kan pasti harus menulis dulu teks sejarah pribadi. Nah, Bu Sinta akan tayangkan cara menulis teks sejarah pribadi. Tolong ditonton dengan saksama ya, Nana ya.
Setelah kalian menonton tayangan video tadi, pasti kalian penasaran kan tentang langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelumnya, kalian harus tahu hal yang harus dipersiapkan dalam menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelum menulis teks cerita sejarah pribadi, hal yang harus kalian persiapkan adalah menentukan peristiwa sejarah, peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang akan kamu kembali. Anak-anak, setelah kalian menonton tayangan video tadi, pasti kalian penasaran kan tentang langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelumnya, kalian harus tahu hal yang harus dipersiapkan dalam menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelum menulis teks cerita sejarah pribadi, hal yang harus kalian persiapkan adalah menentukan peristiwa sejarah, peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang akan kamu kembangkan menjadi cerita sejarah. Kalian bisa dengan cara melihat kembali foto-foto dan video tentang sejarah pribadi kalian. Contohnya seperti yang ada di video tadi, yaitu dimulai dengan foto masa kecil kalian. Dari foto masa kecil kalian, kalian bisa mengingat lagi peristiwa apa yang terjadi ketika kalian masih kecil atau balita. Atau kalian bisa menambahkan lagi dengan peristiwa-peristiwa sejarah pribadi yang berkesan dengan diri kalian. Kalau Bu Sinta, ini adalah salah satu peristiwa bersejarah atau yang bersejarah bagi Bu Sinta, karena ketika ini ada kejadian lucu. Awalnya Bu Sinta tidak mengira akan mengajar lagi di kelas 12. Lalu Bu Sinta berpamitan dengan teman-teman yang ada di kelas 11 kalian. Lalu ternyata Bu Sinta mengajar lagi di kelas 12, jadi Bu Sinta agak malu. Nah, itu ada sedikit cerita tentang foto ini. Lalu ada lagi cerita sejarah lainnya, yaitu ketika Bu Sinta menonton sepak bola di Stadion Ketonggo. Nah, kebetulan teman-teman kalian di kelas sebelah itu menjadi pemainnya dan mereka mendapatkan juara 3. Ini foto-foto bersama para pemain sepak bola dan para supporter dari sekolah kita. Lalu ada lagi video, maksudnya ada lagi foto ketika kesepakatan kelas. Ini awal mula ketika kita masuk kelas, yaitu melakukan kesepakatan kelas dan didokumentasikan. Nah, selain melihat foto-foto, kalian bisa juga mengingatnya kembali dengan melihat lagi video-video yang masih kalian simpan di gawai kalian. Nah, ini adalah salah satu sejarah pribadi, yaitu perayaan ulang tahun. Dari video tentang perayaan ulang tahun tadi bisa menjadi salah satu yang bisa kalian tulis untuk menjadi momen atau peristiwa bersejarah dalam hidup kalian. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks sejarah pribadi, yang pertama adalah tentukan tema. Sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi kalian. Yang kedua,
Buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara yang pertama kronologis. Jadi harus sesuai dengan urutan waktu. Lalu yang kedua yaitu adanya sebab akibat. Terus yang ketiga ada tindakan tokoh. Terus yang keempat ada urutan tempat. Terus yang kelima ada rentetan peristiwa. Selain itu ada lagi yaitu mencari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Karena nanti kalian kalau bisa harus juga menyambungkan dengan sejarah yang terjadi saat kalian melakukan suatu keadaan atau suatu momen. Nomor 4, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Yang kelima, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Yang keenam, merevisi merupakan kegiatan setelah mencermati kembali. Apabila pada tahap mencermati terdapat kekeliruan, dilakukan perbaikan atau revisi. Lalu jangan lupa ya, jangan lupa menulis cerita sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Menulis teks sejarah pribadi bisa bersumber dari biodata diri atau sejarah lain yang dialami oleh kalian. Nah, namun tetap harus diingat ya, persyaratan menulis sebuah paragraf yang baik dan benar. Harus ada gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Untuk kata-kata mutiara hari ini, hidup bergerak cepat. Sepanjang yang kamu bisa, belajar dari sejarahmu, kamu harus bergerak maju. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan langkah-langkahnya? Nah, sekarang kalian akan menulis teks sejarah pribadi kalian. Nanti Bu Sinta akan bagikan LKPD, dan kalian akan bisa bimbing untuk menulis sejarah pribadi kalian. Nah, anak-anak tadi sudah dengarkan ya, yang di bagian terakhir ya. Jadi nanti kalian menulis teks cerita sejarah pribadi kalian secara sederhana saja, lalu tulis di LKPD yang akan Bu Sinta bagikan nanti. Jadi kalian di sana nanti ada beberapa tema, lalu kalian tulis di sana tentang cerita sejarah pribadi kalian. Nanti kalian bisa membuka-buka foto-foto atau video-video kalian lewat gawai yang kalian punya. Nanti kalian juga bisa melihat-lihatnya, lalu ditulis ke dalam LKPD yang akan bisa bagi. Dan jangan lupa nanti mungkin kalian bisa cari nanti di internet ya, misalkan ketika kalian lahir, mungkin Yunis tuh lahirnya itu kan di bulan Desember kan ya Yunis ya, itu kan pas bulan Desember itu kan tahun 2004 kan ada tsunami, itu mungkin Yunis bisa cerita ketika dia lahir. Yunis lahirnya di bulan Desember itu ada tahun 2004 kan Yunis lahirnya kan ya, itu ada iya kan itu kan ada gempa ya, ada tsunami, jadi Yunis bisa tulis di sana. Nanti kalian setelah menulisnya, lalu nanti kalian presentasikan ya, staf perwakilan beberapa anak saja bisa maju ke depan menceritakan isi dari teks cerita sejarah pribadinya secara sederhana tadi. Ya, nanti kan kalian kalau tahu dari cerita teman-teman kalian kan nanti kan bisa mendapatkan pesan-pesan atau ilmu-ilmu yang sebelumnya kan tidak tahu ya. Bu Sinta kasih waktu 45 menit ya. Siap ya anak-anak ya? Siap, Bu. Nanti pasti akan Bu Sinta bimbing satu-satu ya. Nanti bisa akan putar satu-satu untuk mengecek kalian. Oke, siap ya? Dimulai dari sekarang ya, dimulai dari sekarang ya. Oke, anak-anak sudah habis ya, waktunya sudah 45 menit nih ya. Sekarang siapa yang mau membacakan tulisan cerita pribadinya? Ayo, siapa yang Saya, Bu. Ahmad Fauzi dulu, ya.
Fauzi Ya, Bu. dulu. Iya. Apa isi ceritanya, Ahmad Fauzi? Ceritanya itu berawal dari saya bangun tidur sampai saya Heeh. sampai di sekolah, Bu. Dan saya Itu, tadi di gerbang ketemu sama Yunis, Bu. Saya dipalak sama Yunis. oh, Kenapa kamu harus jujur? itu tadi cerita sejarah dengan tema aku dan sahabatku tadi itu ya. Aku dan sahabatku. Atau bisa juga, Bu, tema judulnya antara aku, dia, dan gerbang, boleh. Iya, ya, boleh, boleh ya. Bagus, Ahmad Fauzi. Halo Yunis, ini Yunis. Kalau saya tadi cerita saya itu Bu tentang diriku. Apa tuh isinya? Pagi hari ini saya bad mood sekali dan tadi pagi saya menangis tanpa sebab dan akhirnya saya alihkan untuk membeli jajan. Karena pagi ini saya dikasih saku ibuku 30.000 langsung habis Bu. Untuk kantin. Terus berarti sejarahnya tentang apa? Sejarahnya bad mood gak? Terus hubungannya sama sejarah apa? Iya Ini. dong Bu, karena saya kan bad mood, akhirnya saya lampiaskan ke makan. Gitu, Bu. Terus ketemu sama Agung, nasiku diminta Bu. Oh, sejarahnya itu nasinya diambil sama Agung, Iya, dan Terus saku caranya? saya habis, sudah habis, belum istirahat sudah habis. Habis ya. Mau nanti makan lagi ya 5 kali lagi ya. Nanti makan Saya lagi 5 nyuruh kali. Ahmad Bapak Yunis. Oh, amat toh. Walah amat. Enggak, Bu. Iya. Saya disuruh sama Lia. Oh, Lia. Iya Bu, Iya. mama saya nggak masak, jadi semua teman-teman saya kerahkan semua. Oh, Jadi berat badan saya bertambah. Karena kalau iya. Yunis tuh kalau diminta gitu nggak dikasih Bu. Nggak Jadi saya- dikasih. Iya, saya Pelit ya? mengerahkan anak buah saya. Pelit ya, Yunis ya? Iya, pelit Betul. kalau sama saya Bu. Iya. Ya Gimana? dicantik kalau sama saya. Iya. Soalnya kamu sainganku, Merebutkan siapa? Hisham. Ferry, gimana sih? Oh Ferry, iya dah, rebutkan Ferry aja. Kemarin katanya Ferry, sekarang Hisham ya. Itu tadi itu juga bisa menjadi sebuah cerita sejarah loh. Jadi sejarah antara Lia, Ferry Sejarah dengan pertengkaran gitu ya Bu. Iya, sejarah antara Lia, Yuni sama Feryansah tadi ya. Bu, mau gimana lagi? Wong Ayu juga nikung saya dengan Hisham. Sekarang itu Ayu tuh sekarang deket sama Hisham Bu, nanti tolong ditegur ya. Iya, Ayu tadi ceritanya apa Ayu? Yunis. Hisham itu ngedeketinnya bukan cuma ke Ayu aja, ke aku juga iya tahu. Oh, modus ya sekarang. Oh, Pak jadi Fauzi ini juga. cinta segi banget ya, bukan segitu. Kamu deketin Pak Fauzi juga. Aku juga Ini dideketin sama anak-anak Hisam, ini. Ibu. Anak-anak ini bisa diambil sebuah pesan ya ini ya tentang Iya. kisah cinta segi berapa tadi ya? Itu Iya, bisa. Segi 4 antara Yunis, Hisam, Ayu Rayani, Tiara tadi juga bisa ya anak-anakku ya. Ya bisa itu ya. Atau yang Umat ini lagi juga. Dasar dia itu PHP Bu. Sebenarnya tuh tipe setia itu Wahyu Bu. Tapi Oh, Wahyu iya. gak mau dengan saya. Oh iya. Maunya sama Lia sama Sri. Oh iya, Lia sama Sri maunya ya. Iya. Nah sekarang tadi sudah ada, kita kembali ke materi ini. Nah, meskipun itu tadi bisa jadi sebuah sejarah tadi ya, itu bisa dijadikan sebuah cerita kisah cinta Yunis, Feryansah, Lia, Ayu, sudah semuanya masuk tadi, semuanya dimasukin tadi ya. Atau yang mungkin cerita lain sejarah pribadinya siapa lagi? Tiara mungkin Tiara. Cerita sejarah pribadinya Tiara? Ya Bu. Kamu mempresentasikan apa tentang sejarah pribadimu? Tentang apa ya? Tentang kemarin aku jalan-jalan Bu, healing Bu. Healing kemana? Iya. Healing Healing itu bahasa Indonesianya apa sih Lia? Apa sih Tiara? liburan Bu. Liburan, Iya, iya. liburan. Ya, Kemarin aku liburan Bu ke laut. iya, ke laut. Terus Ya, di sana aku berenang. Tenggelam, Terus Bu. aku Tenggelam, enggak
kalau kalau tenggelam nanti aku nggak ada di Jangannya sini ke dong, laut nggak sih, sekolah. jangannya pinggir pantai aja, Tir. Jangan ke laut, tenggelam kamu. Enggak, Iya. aku kan bisa berenang, aku kan jago berenang. Oh, Perut aku aja ini hebat. gede. Air laut ya. Iya, Itu dia karena banyak makan itu ya? iya betul. Minum Bu, Banyak bukan makan. makan Bu. Oh, minum. Iya. Iya, iya. Itu kisah dari Tiara ya. Oh, lagi nih. Iya. Nah, Iya. Tiara ini. Tangkap Iya, ya. siap. Ah. Kau ditangkap nih. Nah, ya anak-anakku semua ya, itu tadi adalah beberapa cerita sejarah dari teman kalian. Itu jangan hanya ditulis melalui status WhatsApp atau status Facebook, tapi ditulis di dalam sebuah tulisan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan hasil tulisannya ke Bu Sinta ya. Nah, coba sekarang dikumpulkan, nanti akan Bu Sinta baca lagi dan Bu Sinta akan kasih nilai ya. Yuk, tolong Nida, tolong dikumpulkan tuh tugasnya teman-temannya tadi, Nida. Ya, siap Bu. Ayo teman-teman, Iya. kumpulkan tugasnya ke saya. Ayo, Siap. Yunis, Lia, Ayu, Hisham, Agung, Iya, Tiara. iya, iya. Sudah dikirimkan? Iya. Sudah, Anda sudah bisa terima ya. Ya. Terima kasih anak-anak atas tulisannya. Nah, anak-anak, sekarang setelah kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini atau pertemuan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Ayo, siapa Bu. yang mau? Oh ya, Saya, Bu. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Jadi cerita sejarah itu sebuah cerita perjalanan hidup ya Bu. Mau Iya. kasih, mau kesedihan hati, mau kerapuhan hati. Yang penting ada sebuah ceritanya atau sejarahnya yang sudah kita lakukan. Seperti Iya. tadi contohnya yang saya utarakan Bu, ketika saya berjalan di pagi hari menuju sekolah dan saya dipalak sama Yunis. Itu ya Bu? Iya, iya, itu masuk cerita sejarah pribadi. Yang lainnya, ada yang mau kasih kesimpulan, memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo, siapa? Dari tadi kan Yunis, Ahmad Fauzi, ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi enggak yang mau berpendapat tentang kesimpulan pelajaran hari ini? Mungkin siapa ya? Sri. Ya, Bu. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi, kalau menulis sejarah itu boleh berdasarkan pengalaman pribadi. Iya, udah itu aja? Ya, Bu. Iya, terima kasih ya. Itu semua kesimpulannya benar ya. Jadi dari kesimpulan itu kita dapat tahu kalau sejarah itu berhubungan dengan masa lalu ya. Dan itu yang apa tadi dapat diteruskan menjadi sebuah tulisan ya. Seperti yang tercantum tadi di akhir pembelajaran tadi, di akhir video tadi ya, ada sebuah tulisan tentang kata-kata mutiara hari ini, yaitu tadi hidup bergerak cepat. Sebanyak yang kamu bisa belajar dari sejarahmu, kamu harus bergerak maju. Jadi meskipun kita apa yang hari ini akan menjadi masa lalu, tapi kita harus tetap belajar bergerak maju agar tetap menjadi suatu yang lebih baik lagi ya anak-anak ya. Tetap semangat dan jangan lupa besok masih ada pembelajaran lagi, yaitu materinya teks editorial. Nah, hari ini bisa cukupkan saja. Jangan lupa nanti dipelajari dulu ya bab ketiga tentang teks editorial, tentang apa itu fakta, dipelajari dulu ya anak-anakku semua ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Anak-anakku, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Martini, ini langsung ditampilkan rencana evaluasinya lagi. Boleh Bu, silakan. Baiklah. Sudah muncul? Belum. Belum, bentar ya, masih proses. Belum keluar lagi.
Masih belum? Oh ini mau keluar nih ini. Ya maaf ya agak lemot-lemot gimana gitu ya. Sudah? Sudah keluar? Sudah, sudah keluar Ibu. ya? Sudah, Bu. Ini rencana evaluasinya. Ada nama, bidang studi, kelas, terus ada jurnal refleksi, model pembelajarannya problem based learning. Ini namanya teks secara pribadi, ada pertanyaan refleksi, sudah saya isi semua. Lalu lembar observasi ya, sudah saya isi, yang atasnya. Terus ini ada 10 kompetensi. Kalau benar diberi tanda X ya, maksimal setiap pernyataan nilainya 4. Jadi kalau 10 pertanyaan ada 10 pernyataan, 10 kompetensi, jadi nilainya 40. Lalu ada lembar observasi guru ya, ini yang untuk guru. Ini kalau setiap pernyataan ada setiap aktivitas nilainya 5, ada 12, jadi kalau maksimal semua 60. Lalu ada observasi peserta didik. Ini ya, ada 11 pernyataan atau aktivitas. Jadi nilainya 55 karena setiap pernyataan maksimal 5 nilainya ya, poinnya. Lalu penilaian hasil wawancara, ini ya, ada pertanyaan-pertanyaannya, sudah ada isinya juga. Lalu ini hasil wawancara peserta didik. Lalu ini lembar survei untuk peserta didik, di checklist ya, dicentang. Ada kalau suka sekali dicentang nih ya, kalau suka sekali semua dicentang semua ini. Lalu artefaknya, sementara saya masih pakai yang ini. Iya, belum saya edit lagi ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Martini dan Bu Hayatun. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Komentar saya tidak jelas dari kemarin ya. Ini nggak jauh-jauh dari kemarin. Insya Allah apa yang dipresentasikan tadi baik sisi maupun hasil dari evaluasi dari bagus ya. Hanya sekedar mengingatkan saja bahwa untuk evaluasinya pastikan identitasnya sekali lagi terisi. Kemudian hal-hal yang tadi disebutkan belum diperbaiki, nanti kita karena hari semua itu tadi terpenjang ya, kalau tidak salah. Nah, Bu, suaranya putus-putus. Sudah masih ya. Kalau sekarang bagaimana? Masih putus-putus? Baik. Sudah. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, yang untuk dana evaluasi ya, silakan nanti dilihat kembali identitasnya apakah sudah terisi dan penuh. Kemudian apa yang perlu diperbaiki segera diperbaiki karena nanti akan diunduh di LMS sistem saya. Karena hari ini penilaian. Kemudian kalau yang untuk yang dana evaluasi tadi, Ibu sudah menjawab tapi masih ada titik-titik banyak. Menurut saya sih titik-titik itu dihapuskan saja. Yang paling utama adalah jawabannya gitu. Jadi nggak mengganggu. Saya kira itu diisi malah. Itu sudah diisi, tapi masih titik-titiknya masih panjang. Kalau untuk titik-titiknya luar biasa, bagus sekali. Ibu semangat, ibunya semangat, siswanya juga aktif, interaktif, komunikatif. Jadi secara pembelajaran itu nggak membosankan. Jadi saya suka sih, apalagi media yang digunakan tadi cukup bagus. PPT-nya juga keren seperti itu. Jadi saya sendiri kalau jadi siswa mungkin juga nggak akan bakalan tidur seperti itu. Tapi akan terus menyimak apa yang sekolah ibu sajikan. Jadi alhamdulillah sama seperti kemarin, hari ini juga Ibu Cinta sudah mampu memberikan penampilan yang baik. Jadi terima kasih banyak ya. Silakan nanti saya ingin nanti membuat silakan
kembali ya kita menanti teman-teman yang lainnya yang mempersiapkan diri untuk presentasi selanjutnya.